berpikir, belajar, dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Atau bagaimana jika kita tidak memiliki akal? Apa yang bakal terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok menjaga akal, dan di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menjaga akal dalam hukum Islam. Kedudukan akal dalam Islam. Apa yang membedakan manusia dari hewan? Kemampuan berpikir dan menggunakan akal adalah yang bisa membedakan manusia dari hewan. Manusia dapat memahami dan menganalisis situasi menggunakan akal. Sedangkan hewan hanya bisa bertindak berdasarkan instingnya. Mengapa manusia dianggap lebih tinggi daripada hewan? Karena memiliki kemampuan untuk memahami kekuasaan Allah dan mempertanggungjawabkan amanah akal yang diberikannya. Dari ayat Al-Quran, untuk memerintahkan manusia berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran, itu diambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 dan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Cara menjaga dan memelihara akal. Yang pertama yaitu kita terus belajar dan mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi. Lalu membaca buku dan berdiskusi dengan orang-orang yang berilmu dapat membantu kita memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan akal kita. Lalu memilih lingkungan pergaulan yang sehat, karena lingkungan pergaulan yang positif dapat mendukung kita untuk terus belajar dan berkembang. Dan jangan pernah berhenti belajar dan mencari ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Memahami Al-Quran dan Hadis hanya tidak sekedar membaca, tapi juga memahami isi dalam kandungan tersebut. Dengan memahami apa yang ada dalam kandungan tersebut, kita dapat memahami apa yang Allah inginkan dari kita dan bagaimana kita dapat menjalani hidup. Berbuat maksiat dapat menggelapkan hati kita dan melemahkan pikiran kita untuk berbuat jernih. Maka dengan itu, mari kita menjaga hati kita dengan menjauhi maksiat. Poin-poin yang mampu untuk meningkatkan akal kita. Di sini saya juga akan membahas mengenai poin-poin yang dapat merusak akal kita. Yang pertama adalah minum minuman keras atau narkotika. Mengapa hal itu bisa mengurangi dan merusak akal kita? Karena pada dasarnya minum minuman keras sudah dilarang dalam Islam dan sudah dijelaskan pada Al-Quran. Minum minuman keras mengandung zat-zat berbahaya yang mampu untuk merusak otak kita. Yang kedua, ada menelaah informasi yang salah, yaitu fitnah dan hoax. Mengapa demikian? Karena menelaah informasi yang salah mampu mendorong kita dalam kesesatan serta kerugian. Tiga, ada fanatisme buta. Fanatisme yang didasari tanpa adanya ilmu akan menuntun kita jauh dari kebenaran. Yang keempat, adanya suka menunda pekerjaan kita atau menunda berpikir dan belajar. Mengapa demikian? Karena dengan kita menunda-nunda untuk berpikir dan belajar, itu akan mengurangi serta mengumpulkan sistem otak kita dan intelektual kita. Bagaimana cara kita menerapkan ajaran Islam di kehidupan sehari-hari kita? Yaitu dengan cara memahami makna kandungan Al-Quran dan hadis, sehingga kita dapat mengetahui apa yang diinginkan Allah dari kita. Mari kita mengamalkan ajaran Islam di kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita dapat menjadi umat muslim yang lebih baik dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada suatu kaum yaitu kaum Samud telah diperingatkan oleh Nabi Salih, tetapi mereka memilih untuk menutup mata sehingga mereka tidak menggunakan akal mereka. Lalu apa yang terjadi? Bukan petunjuk yang datang, melainkan azab yang menunjukkan semua. Di kehidupan sehari-hari itu, sebelum memberikan akal untuk berpikir untuk bertindak. Contohnya, sebelum posting sesuatu di sosial media, lalu sebelum kita memilih teman, dan saat kita menerima suatu berita, entah itu benar atau tidak.
Maka dari itu, akal sangat diperlukan. Karena jika tidak, tanpa akal kita tidak dapat menjalani kehidupan dengan baik.